Nah, ini berbekallah kamu dari dunia untuk akhirat, bukan dari dunia untuk dunia. Apa yang kita upayakan dari kehidupan dunia ini, bagi orang yang memahami, mukmin, dia akan menjadikannya bekal untuk akhirat, bukan untuk dunianya. Karena dia tahu, mukmin itu paham. Apa guna berbekal dari dunia kalau digunakan untuk sesuatu yang bersifat tidak kekal, semu? Padahal dia akan meninggalkan itu dunia, yang dikumpulkannya atau yang dibekalkannya hanya mati. Tapi kalau orang yang mukmin berakal, dia membekali dirinya dari dunianya untuk akhiratnya. Ya, hartanya dia gunakan untuk bekal akhiratnya, umurnya dia gunakan untuk akhiratnya, kekayaan yang Allah berikan yang merupakan titipan dia gunakan untuk bekal akhiratnya. Ada mukmin yang dimaksudkan Nabi di dalam khutbahnya. Dunia ini diciptakan untuk kamu, tapi kamu diciptakan untuk akhirat. Allah menciptakan dunia karena di dalam dunia itu kita hidup. Allah menjadikan kehidupan untuk manusia, makhluk ciptaan di atas dunia, di antara manusia yang diberikan tuntutan, kewajiban, ya. Dan itu akan diminta Allah pertanggungjawaban. Kapan? Bukan di dunia, nanti di akhirat. Jadi Allah menciptakan ini dunia untuk kita, karena kita hidup di tengahnya, tapi hidup yang tidak kekal. Tapi Allah menciptakan kita bukan untuk dunia, dunianya diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan manusia hidup di dunia untuk akhiratnya. Tamam. Demi zat yang nyawaku berada di tangan, kalau sudah Nabi mengatakan sumpah di sini, memperkuat apa yang beliau ucapkan dengan kalimat sumpah, qasam. Walladzi nafsi, demi zat yang nyawaku di genggamannya, menunjukkan makna bahwasannya apa yang disampaikan Nabi harus dibetulkan. Tiada yang dapat diperbaiki sesudah mati. Kalau sudah mati, ya udah mati, apa yang mau lagi dilakukan? Apa yang mau diperbaiki setelah orang meninggalkan ini kehidupan dunia? Tidak ada. Maka sebelum itu terjadi, yakni kematian, jika ada kekurangan, perbaiki. Jika ada kesalahan antara kita dengan Allah, perbaiki. Jika ada kesalahan antara sesama makhluk manusia, perbaiki. Karena tidak berguna itu kalau sudah orang tersebut meninggalkan dunia untuk memperbaiki keadaan. Dan tiada negeri sesudah dunia kecuali surga atau neraka. Yang ada di alam akhirat, hari kiamat, cuma ada dua. Kalau tidak surga yang pertama, neraka yang kedua. Dan Imam Al-Haddad di dalam sebuah syair beliau mengungkapkan bahwasannya perumpamaan mati itu seperti pintu. Al-maut babun wa kullun nas dakhilu wa laita syi'ru ba'dal mauti maddaru wad daru darun na'imi namilta bima yarda ilah wa in khalafta fannaru mamahallan fakhtar li nafsika ayyud dari takhtaru.
Mati ibarat pintu, kata beliau. Setiap yang hidup mesti akan masuk ke pintu itu, pasti. Apa yang terjadi setelah masuk ke pintu itu? Cuma ada dua. Masuk pintu kematian, cuma ada dua di dalamnya. Apa dua yang dimaksud? Kalau bukan surga, pertama neraka, yang kedua. Pintunya satu, namanya al-maut, pintu kematian. Di balik pintu, bagi mereka kita semua yang membuka dan masuk ke dalam pintu tersebut hanya ada dua tempat. Tempat pertama penuh dengan nikmat, kekal abadi, ridha Allah di dalamnya, surga, rahmat, semua yang diinginkan ada di dalam. Tempat yang kedua, azab, kepedihan, siksa, tangisan, kekal di dalamnya atau tidak kekal bagi yang masih ada iman. Atau kekal bagi orang yang kafir, yang tidak beriman selama-lamanya. Tidak ada nikmat. Cuma ada duanya. Ini dua cuma ini dua tempat ini adalah perumpamaan tempat tinggal ketika kita masuk ke dalam pintu kematian. Mau pilih yang mana? Fakhtar li nafsika. Kamu yang menentukan. Kita semua masing-masing yang menentukan. Ente mau pilih rumah yang pertama surga namanya, waliyadzubillah. Ada orang yang memilih rumah kedua neraka namanya, tersiksa. Tapi semua dari dua tempat ini yang menentukan waktu kita masih hidup di dunia. Saat ini menentukan ini. Saat ini kita menentukan, saat ini kita membuat pilihan, saat ini kita memperbaiki keadaan, saat ini kalau kita mau kembali kepada Allah, saat ini kalau kita mau bertobat kepada Allah, saat ini kalau kita ingin membenahi diri, saat ini kalau kita mau berbekal, saat ini kalau kita mau mengumpulkan amal, saat ini kalau kita mau berbuat kebaikan, saat ini. Karena kalau sudah masuk ke dalam pintu tersebut hanya ada dua pilihan. Tapi pilihan mana di balik pintu saat ini penentuan. Waktu masih hidup ini penentuan. Makanya di negeri akhirat setelah kehidupan dunia, kata Nabi, hanya ada dua. Kalau kan surga, neraka. Allah berikan kita ilham wa taufik, hingga Allah memberikan untuk kita pemahaman yang sempurna di dalam menentukan pilihan. Amin, Allahumma amin. Nabi SAW bersabda, Inna haqqan 'ala Allahi alla yarfa'a syai'an minad dunya illa wada'ah. Adalah pasti bagi Allah untuk tidak mengangkat sesuatu dari dunia kecuali diletakkannya. Siapapun yang memandang dunia dengan pandangan ta'zim, pengagungan, maka bersiaplah manusia itu direndahkan, dihinakan Allah. Bukankah mata ini nikmat yang Allah anugerahkan? Nikmat mata. Bagaimana cara orang mensyukuri nikmat mata? Tidak melihat aurat orang lain, tidak melihat gambar yang tidak baik untuk dilihat, tidak melihat matanya sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya di akhirat, tidak memandang matanya terhadap muslim dengan pandangan yang merendahkan, tidak melihat dunia dengan pandangan pengagungan. Siapa orang yang melihat ini ciri orang yang mensyukuri nikmat mata. Melihat itu pakai mata, melihat pakai mata. Nah, siapapun yang melihat dari dunia ini dengan apa? Ta'zim. Oh, kalau melihat orang yang banyak harta, punya jabatan, ini dan lain sebagainya. Yang dilihat itu kedudukannya. Nah, dia menghormati, mengagungkan kedudukan atau kekayaan.
ini orang hina di mata Allah. Akan dikatakan siapa orang yang didatangkan dunia untuk dirinya, zahaba thuluthu dini, sepertiga dari agama dan imannya sudah terhapus. Makanya orang-orang terdahulu daripada aslafun as-salihin minal awliya, orang-orang yang dekat sama Allah, itu kalau dunia datang kepada mereka, mereka menangis, sedih, khawatir. Kenapa? Khawatir kalau mereka punya keimanan sepertiga dihapus sama Allah gara-gara didatangkan itu dunia. Jadi jangan memandang orang-orang yang ahlud dunia dari apa yang kita lihat. Wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau fokuskan, tajamkan pandanganmu wahai Muhammad, dalam surat Kahfi itu, wala turi zinatal hayatid dunya wala tuti man. Itu melihat sesuatu yang kamu lihat itu adalah sesuatu yang di sisi Allah hina, tidak ada nilai, tapi diagungkan, dimuliakan. Ya, berarti orang yang seperti ini dia tidak tahu cara mensyukuri nikmat mata. Apa yang dilihat? Ya, melihat orang berilmu biasa-biasa, melihat Al-Quran biasa-biasa saja, melihat sesuatu yang memang harus dimuliakan biasa-biasa saja. Kebalik ini. Makanya Allah menghinakan tuh orang yang memandang sesuatu, apalagi kalau pandangan itu selain daripada mata sudah mengikuti daripada hatinya dari apa yang dilihatnya, pengagungannya. Maka wajib hak dari Allah, milik Allah untuk apa? Menghinakan orang yang seperti itu. Allah jadikan pandangan mata kita, hati kita terhadap perihal dunia dengan pandangan yang kita hinakan, yang tidak ada artinya. Tapi kalau Al-Quran kita pandang dengan ta'zim, Nabi kita pandang sunnahnya dengan ta'zim, ilmu kita pandang dengan pengagungan, ukhuwah Islam kita pandang dengan keagungan. Itulah cara orang mensyukuri nikmat mata. Allah berikan pemahaman bitaufiqih insyaallah. Baik. Isa alaihissalam bersabda, "Man dzalladzi yabni 'ala mawjil bahri daran wa tilkumud dunya fala tattakhiduha qarara." Barang siapa membangun rumah di atas gelombang laut dan dunia itu, maka janganlah menjadikannya sebagai tempat kediaman. Siapa yang mau tinggal di atas gelombang? Orang berakal seperti apa yang membangun tempat tinggal di atas air? Beda kalau dia di atas air tapi dia punya pondasi, tiangnya menancap di buminya, di dalam dasar lautan. Ya, nggak goyang dia. Rumah tapung. Apa maksudnya? Kapan rumah itu bisa tenang? Selama itu di atas air. Kapan manusia itu bisa merasa nyaman, tentram, tenang? Selama dia masih hidup di dunia. Kalau dia punya hatinya terpicu, terikat dengan apa yang ada di dunia, tidak akan mereka mendapatkan ketenangan. Sebagaimana rumah yang dibangun di atas gelombang laut. Tapi orang yang hatinya mutmain dengan dekat sama Allah, ingat selalu pada Allah, selalu membaca kalamullah, tadabbur bi kalamillah, upaya memahami kalamullah, Allah di situ menjelaskan walaupun dia hidup di dunia, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ini ciri orang yang di dunia, dia punya ketenang, hatinya tenang. Kenapa? Karena banyak zikir, ingat kepada Allah. Berikan pemahaman untuk kita. Allah jadikan hati kita sentiasa ingat kepada Allah dalam keadaan suka duka, selalu hati kita bersama Allah. Baik. Isa berkata pula, "Ya ma'asyaral hawariyin irdau bidani dunya ma'a salamatid din kama radiya ahlud dunya bidaniyiddin ma'a salamatid dunya." Hai para murid, relakan dunia yang rendah
tetapi agamamu selamat, sebagaimana pecinta dunia rela agamanya rendah tetapi dunianya selamat. Al-Imam Al-Haddad di dalam munajat, ya, di antara isi munajat beliau dalam bentuk syair, ya, maktub itu di diwannya Al-Imam Al-Haddad, diawali dengan ala ya Allah binaldurah minal aini rahimah tudawi kullama bimin amradin sagima. Ya Allah, ya Tuhanku, pandanglah dengan karunia kemuliaanmu, kasih sayangmu, ya. Apa yang dipandang? Minta dipandang apa? Di mana tempat Allah memandang? Ada munajat Imam Al-Haddad. Supaya apa? Tudawi kullama bi, mengobati, menjadi obat apa yang ada pada diriku, min amradin sagima, dari penyakit yang mematikan, yang membinasakan, yang menghancurkan. Penyakit hati ini bisa menghancurkan manusia. Minta beliau kepada Allah supaya hati itu dipandang, diri beliau dapat pandangan, dapat karunia daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara munajat beliau menjelaskan tentang ini dunia seperti yang dikatakan Nabi Isa, ya, yang mendekati daripada makna kalam ini tadi dari Nabi Isa kepada Hawarin. Wadih dunya daniyah hawadithuha kathira wa aishutuha hagira wa muddatuha qasira. Ini dunia, kata beliau, daniyah, hina, rendah. Ada rendah. Ya murid, wahai murid, relakan dunia yang rendah. Dunia daniyah, ini dunia rendah, katanya. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya dunia memiliki nilai atau harga sebesar separuh sayap nyamuk, orang kafir nggak kuizinkan, kata Allah, minum satu teguk air yang ada di dunia ini. Berarti tidak ada nilai, rendah, betul-betul rendah, yang paling rendah, paling rendah sudah. Ciptaan Allah dari banyaknya yang Allah ciptakan, yang paling rendah ada. Kita hidup di tengah-tengahnya, kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalam ciptaan Allah, namanya dunia. Kita hidup di tengah-tengahnya. Untuk Allah bisa melihat kamu lebih hina dari yang kuciptakan, atau kamu di tengah-tengah ciptaan yang hina, terangkat derajatmu. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pengen lihat kita sampai di mana. Oh, tetap pilihan ada pada kita masing-masing. Kita ingin memuliakan diri kita walaupun kita di tengah-tengah ciptaan Allah yang dia hina, yang dihinakan, yang tidak dilirik sama Allah saat dia menciptakan. Tapi kita bisa mulia, juga bisa hina manusia. Itu tergantung pilihan masing-masing individu. Wadid dunia daniyah hawadithuha katsira. Di dalam kehidupan dunia, oh, macam-macam kejadian. Wa aisyatuha haqira, kehidupan di dalam dunia hina. Dunia itu rendah, dalamnya banyak masalah, kehidupan di dalamnya hina. Wa muddatuha qasira, masanya sebentar. Sesaat aja hidup kita di sini, pendek, maksudnya qasira, pendek. Wa muddatuha qasira. Setelahnya itu beliau di dalam munajatnya menjelaskan tentang dunia. Muddatuha qasira, tidak orang yang berada di dalam dunia ini melainkan hanya dua. Kalau bukan karena buta
mata hatinya. Yang kedua sebabnya hilang akal sehatnya, tidak waras. Ya. Orang yang berinteraksi dengan dunia ini yang tadi dijelaskan sama beliau di syair di abiyat bait yang pertama tadi, kita yang berinteraksi dengan dunia ini mengikuti mengalirnya itu kerendahan dunia, mengikuti banyaknya problem yang ada di dalamnya, mengalir dengan kehinaan yang ada di dalamnya, tidak memahami masanya pendek. Itu yang berinteraksi dengan yang disebutkan barusan. Kalau tidak pertama mata hatinya buta, itu orang hatinya udah buta. Atau yang kedua gak waras, gak punya akal. Laukana yuqal kana afkar, kalau dia punya akal dia berpikir. Kalau dikatakan gila nggak mau, berarti dia berakal. Lah kalau memang berakal terhadap kejadian yang ada di dalam dunia ini, kamu akan berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Tafakkur fi fanaha. Kamu akan berpikir kalau ini tempat semu, nggak kekal. Ya. Tapi kalau orang yang dikatakan gila, nggak punya pikiran, tidak mau berpikir, dia menganggap dunia ini kekal. Bahkan dia takut mati. Bahkan berani di dalam Al-Quran Allah menjelaskan meniadakan kiamat. Kiamat berani dia tiadakan karena tertipu dengan itu dunia. Itu kan dalam surat Kahfi Allah menjelaskan, apa ayatnya? Ada yang ingat? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma tabida hadhihi. Apa ya? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Qala ma'adhunnu an tabida hadhihi abada wala adhunnu anna sa'ata qa'imatan. Ini orang yang diperbudak sama dunia ini. Dia masuk ke dalam kebunnya melihat banyaknya anggur, banyaknya kurma, belum lagi lahan ladang yang luas. Ini nggak bakal musnah selama-lamanya. Bahkan aku mengira kok kiamat gak bakal datang. Gila tuh orang. Perbudakan hawa nafsu, perbudakan dunia. Ya, Allah menjelaskan itu, menggambarkan bagaimana keadaan dunia bagi orang-orang yang tidak berakal. Kalau orang berakal apa? Fafakkir fi fanaha. Dia akan berpikir dunia ini semu, nggak ada kekalnya, bakal ditinggal. Wa fi kathra anaha, dia akan berpikir di dalam dunia itu banyak sekali trouble-nya, banyak sekali masalahnya, banyak sekali kekhawatirannya. Khawatir aja ini. Nah, ini kalau orang berakal dia akan mengetahui, dia akan berpikir ini isinya cuma ketakutan, kekhawatiran, problem, masalah dalam dunia ini. Nah, itu pemikiran orang yang berakal terhadap dunia. Allah jadikan kita orang yang berakal. Hilang barang sedikit khawatir, hilang duit sedikit bingung. Di mana letak nyamannya hidup di dunia? Kalau sembuh dikit-dikit khawatir, dikit-dikit takut, dikit-dikit antisipasi. Mana letaknya kenyamanannya itu? Hilang, ya udah dah, hilang udah. Sesuatu yang hilang ya nggak bakal balik, namanya hilang. Ya, apalagi saya dengar saat ngobrol sama keluarga saya, katanya lagi musim tuyul. Ya, lagi musim tuyul. Timbullah daripada afkar, pemikiran.
Tapi bukan pemikiran orang-orang yang memikirkan dunia ini apa namanya rendah, hina, banyak trouble, bukan. Dia mikirkan bagaimana duitnya kagak hilang. Banyak tuyul, ada tahu di daerah mana dibilang saya punya keluarga bilang, tuyul, musim tuyul, iya. Kenapa? Sudah dihitungnya hilang duitnya. Timbulah keyakinan kepercayaan apa? Kalau nggak dimasukkan di tabungan, nggak dicelengi atau nggak diikat dengan tali atau karet, bakal hilang tuh sekian lembar duit itu diambil. Katanya apa namanya mitos ya? Hah? Ya Allah, itu dipercaya jadi keyakinan. Kalau seandainya nggak diikat, nggak dimasukin ke dalam celengan atau bata, hilang diambil tuyul, berarti banyak betul tuyul di dalam bank tuh. Manalah berikat duit di dalam bank tuh, pakai karet, pakai tali, ya. Nah kamu berarti harus belajar resep bank, kenapa duitnya nggak hilang diambil tuyul. Kalau udah hilang ya udah hilang, la ilaha illallah, tuyul. Lalu keluarga saya bilang, di rumah ini ada juga tuyul. Tuyulnya setengah botak. Anak saya ketawa saja. Masa saya dibilang tuyul di dalam markas? Soalnya apa ya? Saya kalau lihat duit receh, saya kumpulkan di satu tempat. Andai dibutuhkan ada duit 500 di mana di lantai saya ambil. Ya, ada duit di dapur 1000 kertas 2000 saya ambil, saya kumpulkan dalam satu wadah. Bukan saya takut hilang. Masa rezeki dari Allah itu sedikit? Ya sedikit, tapi kalau dikumpulkan banyak ada. Ada saja dibutuhkan itu nanti. Nah, saya dibilang tuyul. La ilaha illallah. Saya lagi musim tuyul nih. Nah, tuyul. Kamu itulah tuyul ya kali. Ya, ada tuyul, tayal. Ya usah saya itu yakin sama Allah. Kenapa ente khawatir? Tapi ambil pelajaran. Seperti itulah dunia. Bagi orang yang mau berpikir, tafakkar fi fanaha wa fi kathra anaha wa fi qillah ghinaha. Di dunia itu sedikit, gak ada kekayaan, kekayaannya dikit. Meski kau dapatkan dunia dan seisinya, kamu sendiri tetap dikit. Siapa yang maha kaya? Huwal ghani. Sampai Allah menamakan namanya al-ghina, ghaniyun, zat yang maha kaya. Berarti dunia ini miskin, dikit kekayaan. Sekaya apapun dikit di mata Allah. Sekaya apapun orang di dunia ini, itulah bagi yang mau berpikir. La ilaha illallah. Fatuba thumma tuba liman minha tahaddar. Kata Imam Haddad, beruntung orang yang berhati-hati terhadap dunia. Jadi dengan memikirkan itu tadi, ya, kalimat yang sebelumnya saya ini, fatuba thumma tuba liman minha tahaddar wa talaqha. Ditalaknya itu dunia. Kalau orang menjaga, ya, bahlulnya istri ditalak, dunia dikawini. Tapi kalau orang yang beriman, mu'min, mutaqin, mufakkir, dia berakal, dunia ditalak, istri dijaga. Akhir zaman ini ya Allah, bini ditalak, dunia dikawini. Sudahkah kita katakan kemarin, dunia itu perumpamaan bagi di sisi iblis apa? Anak gadis iblis. Dunia. Saat kamu meminang itu calon mertua bolak-balik mendatangimu sampai kamu menikahi. Saat kamu nikahi itu anak si iblis tadi, maksudnya dunia ini, dia satu atap denganmu. Tinggallah si iblis bersamamu. Artinya hatimu mamlu penuh dengan itu dunia hingga kamu lupa kepada akhirat. Maksud rugi yang seperti itu. Oke, orang berakal dikatakan mau mendapatkan hal sesuatu yang sifatnya tidak abadi, tidak kekal, ditinggal mati, dan dia mengabaikan itu akhirat. Sebagaimana pecinta dunia rela agamanya rendah, tetapi dunianya masalah, trouble, masalah. Akhirat di matanya rendah, yang penting dunianya selamat lah.
yang dia selamatkan itu dia tinggal, dia tetap akan kembali kepada akhirat. Ilayya marji'ukum jami'an, kepadaku kalian semuanya akan kembali, kata Allah. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Semua kembali kepada Allah. Kalau kita paham semua kembali kepada Allah, berarti yang ada pada kita saat ini akan kita tinggal. Tapi kalau orang yang berpikir, orang yang cerdas, dijadikan bekalnya ini. Tidak mau ku tinggal ini harta bendaku. Masa aku susah-susah nyari ku tinggalkan? Bagaimana caranya? Ya Rob, aku titipkan kepadamu. Nanti ku ambil titipanku ya Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'if lahu ad'afan katsira. Siapa yang menitipkan kekayaannya, harta bendanya kepada Allah, maka Allah akan mengembalikan titipan itu dan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Itu orang pintar, nggak mau dia nitipkan di dunia, di bank, di teman, lah titipnya sama Allah. Paham maksudnya? Dia keluarkan, dia loyal untuk agama Allah, dia loyal untuk dakwah Nabi, dia loyal untuk kebaikan, dia bantukan. Ada perumpamaan menitipkan duniamu kepada yang memberimu dunia. Nabi itu diutus untuk mengeluarkan umat manusia ini dari sempit dunia menuju luasnya dunia, dari sembahan kepada selain Allah kepada sembahan semata kepada Allah. Itu yang keluar dari lisan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu tujuan Nabi kita diutus, agar kita ini keluar dari sempit dunia kepada luasnya dunia. Apa luasnya dunia? Dunia akhirat. Apa dunia tetap sempit. Dunia yang luas itu akhirat. Setelah ma ba'da dunia, apa yang setelah dunia yang kau tinggalkan, itu yang maha luas, yang luas. Beruntung orang-orang yang terhadap dunia berhati-hati. Wa talaqaha, ditalaknya. Talaknya bukan satu Pak, bukan 3. Talak seumur hidup. Talak seumur hidup. Kecuali yang bisa memenuhi kebutuhan dia, mengambil bagian yang dibutuhkan. Aku butuhnya untuk berobat, aku cari untuk ikhtiarku bekerja ini, kalau aku sakit aku bisa berobat. Bukan yang sebagaimana yang digambarkan, sudah lebih kemudian ingin lebih, pengen lebih tuh nggak ada puasnya. Dunia itu sama seperti air hujan yang turun dari langit. Pernahkah bumi ini merasa kenyang dengan air yang dia terima dari langit, yang turun dari langit? Ditelannya terus. Seberapa banyak wahai langit kau turunkan hujan air dari, aku akan selalu merasa haus, kata bumi. Seperti itulah orang-orang yang tamak, rakus terhadap dunia, tidak akan pernah kenyang kepada dunia tersebut. Ketika sudah banyak, tetap dia akan tambah. Ya Allah, keluarkan dari hati kita cinta kepada dunia, karena itu malapetaka bagi umat manusia. Dia terceraikan, dia talak 1000, talak 1.000.000 talak untuk itu dunia. Wa talaqaha wa fi ta'atillahi syammar, dan dia persiapkan dirinya di dalam ketaatannya kepada Allah. Ini orang yang berakal. Allah jadikan kita termasuk. Allah muliakan akal kita untuk menimbang, melihat mana yang bisa memuliakan kita dan mana yang menghinakan, merendahkan kita. Amin Allahumma amin. Antum baca kemarin Hadrah Saudana, tadabbur tidak mananya itu di akhir daripada munajatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Allah biha, Allah biha, Allah bihusnil khatimah. Apa diantara isinya? Al-mautu atin an qarib, mati itu gak lama lagi datang. Kullun lahu minhu nasib, semua pasti merasakan, mendapati itu mati. Man kana danin aw nasib,
Siapa orang yang sudah dekat ajalnya atau telah datang kepadanya ajalnya, bahwa musibah amah, dia telah tertimpa musibah secara umum. Ada mati musibah. Hai, musibah waktu hidup, kenapa tak taat kepada Allah? Musibah bagi dia, kenapa waktu masih hidup lalai kepada Allah? Musibah baginya, banyak umurnya terbuang sia-sia dalam keadaan ghaflah. Musibah kematian bagi orang tersebut. Bahwa musibah amah. Ma'idha mutta'atub wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jifa khama. Datang mati, udah mati apa? Kamu dimandikan, kamu dikafani, kamu disolatkan, kamu dikuburkan. Apa yang terjadi? Apa yang kamu dapatkan setelah dikuburkan? Kamu jadi bangkai yang busuk. Kamu jadi bangkai yang busuk. La ilaha illallah. Ya Rabb, berikan kami pemahaman sehingga kami menjadi manusia dan hamba-Mu di atas bumi yang faham tujuan daripada Engkau menciptakan kami untuk mengenal-Mu, mendekatkan diri dan hati kepadamu. Amin Allahumma amin. Dunia kama hilil qar. Duniamu kamu saat ini mahilil magar, bukan tempat untuk kamu bermukim. Wa inna mahilil, cuma tempat untuk lewat ya. War. Fakir wa am'in fin nazar wa la takun kasaima. Pikirkan, pahami, ambil pelajaran, petik hikmahnya. Kamu hidup di dunia ini jangan mau jadi seperti binatang ternak. Apa yang terjadi dengan hewan ternak? Makan, syahwat perut, syahwat kemaluan. Itu yang ada di pikiran binatang ternak. Semua binatang pada umumnya, mau buas mau ternak, lapar makan, pengen lagi birahi cari mangsa untuk perempuan untuk dikawininya, untuk melakukan memuaskan nafsu seksnya. Itu rupanya yang ada di pikiran binatang ternak. Maukah kita seperti itu diumpamakan? Wala takun kasaima. Jangan jadi mau seperti binatang ternak. Kalau tujuan kita hidup di dunia ini cuma mikir bagaimana ane kaya, bagaimana ane banyak harta, bagaimana ane dapat kedudukan, bagaimana ane dapat jabatan tinggi, bagaimana ane dihormati, bagaimana ane dimuliakan orang, bagaimana bagaimana, oh banyak bagaimananya. Bedanya apa dengan binatang ternak? Tapi orang yang mukmin, bagaimana aku di hadapan Allah? Orang berakal, ya Allah, apakah diterima amalku? Khawatir aku nih sholat, ya Allah diterima enggak sedekahku? Ya Allah hadirku ke majelis perkumpulan baik, diterimakah amalku? Ada orang beriman, itu yang dipikirkannya. Berarti manusia tuh, betul-betul manusia, lahiriah batinnya manusia nih. Anda lahiriahnya manusia, tapi cara berpikir sifatnya seperti hewan ternak. Itu. Wala takun kasaima. Allah akrimna wa iyyakum. Allah muliakan kita insyaallah dunia wa akhirah. Allah muliakan kita, umur kita dimuliakan, diberkahi insyaallah. Waktu kita diberkahi Allah dalam keadaan taat kepada Allah. Dan Allah jadikan perkumpulan kita sebab Allah memberikan taufik, Allah memberikan pemahaman, Allah memberikan ilham, Allah memberikan banyak hikmah untuk kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tandai ya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.